Saya pernah menjelaskan kepada Anda bahwa kita telah memasuki era Bani. Jadi bagi Anda yang masih bicaranya VUCA, sekarang Bani. Muncullah era yang disebut brittle atau rapuh. Banyak orang yang rapuh, perusahaan rapuh. Lalu kemudian anxious, banyak orang yang cemas, khawatir, takut. Ada illusions of control. Banyak orang yang tidak bisa mengontrol keadaan dan mengontrol dirinya sendiri. Lalu cemas. Lalu kemudian hubungan menjadi non-linear, tidak pasti. Ada illusions of predictability. Tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Artinya kita hidup dalam era ketidakpastian. Lalu kemudian incomprehensible karena ilmu kita tidak lengkap. Tentu ini akan berpengaruh pada suasana psikologi suatu bangsa. Apalagi kita selama beberapa waktu kita selalu mendapatkan berita negatif. PHK di mana-mana, kemudian terjadilah orang yang depresi, begal di mana-mana, perampokan ini, perampokan itu, ketidakpastian, Indonesia gelap, kemudian kabur aja dulu dan lain sebagainya. Banyak berita-berita yang menekan, kelas menengah turun, pengangguran meningkat dan lain sebagainya. Ini kan kabar-kabar yang membuat manusia menjadi suasana kebatinannya terganggu. Benarkah situasi itu atau bisa kita benarkan atau tidak? Oleh karena itu kita perlu mendapat jawaban dari psikolog. Barangkali kita perlu melihat dari perspektif psikologi. Karena di dalam ilmu manajemen kita mengenal istilah ada social capital. Lalu kita juga mengenal ada istilah human capital. Modal insani berupa kesehatan kita, skill kita, pengetahuan kita. Kalau social capital itu adalah modal perekatan sosial di antara kita sehingga bangsa ini bisa bekerja sama, berkolaborasi. Karena bedanya manusia dengan makhluk yang lain, sebut saja misalnya kalau ada simpanse berkumpul di satu kawasan yang terjadi berantakan kalau ada ribuan simpanse di sana. Tapi 1000 orang manusia kalau bertemu karena mempunyai akal budi, karena mempunyai pengetahuan, maka bisa bekerja sama, bisa diatur. Lantas sekarang juga ada istilah namanya adalah psychological capital, modal psikologis. Setiap orang harus memiliki modal psikologis untuk bisa bekerja dan menghasilkan karya-karya yang memadai, karya-karya yang inovatif, sehingga kemudian bisa tumbuh, berkembang, dan bisa menyingkirkan rasa cemas kita. Seperti apa sih kehidupan kalangan remaja hari ini? Mengapa banyak perusahaan sekarang mulai ragu-ragu menerima Gen Z, anak-anak muda? Padahal kan ini generasi yang penting. Tak semua juga di antara anak-anak muda itu adalah anak-anak yang lemah. Banyak di antara mereka yang bersungguh-sungguh untuk menjadi profesional. Lalu kemudian kita juga melihat ternyata ada perubahan besar dalam masyarakat. Bagaimana perubahan itu terjadi? Apa sih sebetulnya yang tengah terjadi dalam kehidupan ini? Kita perlu membahasnya dengan tamu saya, Annalisa Widianingrum, seorang psikolog yang aktif di sosial media dan juga pernah menjadi psikolog klinis, jadi konsultan, dan tentu saja sekarang tengah melayani banyak sekali asesmen di perusahaan-perusahaan. Saya mengundangnya dan kemudian kita bicarakan apa sebetulnya yang tengah terjadi. Bagaimana menurut pendapat Anda? Stay relevant. Ya itu tadi, aku nggak punya ilmunya. It's very simple. Kalau otak marketingnya satu, saya bukan hanya memberikan pesan, tapi juga meneteskan pesan. Selamat datang di Cafe Brizi, Mbak Annalisa Widianingrum. terima kasih Prof. Renald. Terima kasih Satu kembali. kehormatan bisa datang di sini, biasanya nonton dari rumah. Saya menghubungi IG-nya Mbak Annalisa karena sebagai seorang psikolog tentu banyak menangani kasus-kasus menarik. Apalagi baru selesai sekolah di UK ya? UK, betul, di UK. Prof. Anda ambil apa di UK? Ngambil work psychology. Work psychology, Iya. berarti dunia kerja ya? Betul, saya di UGM ngambil clinical psychology, sekarang kita fokusin lagi mengkawinkan dua ini. Clinical psychology itu juga satu topik yang penting ya, dan biasanya kerjanya di rumah sakit ya? Dulu pernah praktek di rumah sakit. Praktek? Sampai akhirnya saya sekolah, saya cuti dulu, off Iya. dulu, belum balik lagi nih Prof. Oke, karena baru kembali dari UK tentu saya ingin tahu dong. Oleh-olehnya apa ini dari sana ya kan? Banyak, Prof. Banyak anak-anak di sana kan berbeda dengan di Iya, sini. betul. Kalau kita lihat itu senimannya bagus-bagus, penyanyinya Bener, bagus-bagus. bener. Dan itu di jalan gitu ya Prof. Iya, dan kalau kita lihat drama-dramanya juga bagus, Iya, teaternya musikalnya, bagus-bagus, iya, musikalnya betul. bagus. Apa yang membuat bangsa itu bisa menghasilkan karya-karya seni yang bagus sekali dan tak pernah putus. Nah, sementara anak-anak Indonesia juga ada dan karya seni kita kan hebat-hebat, Betul, ya. betul. Sangat talented anak-anak kita, tapi nggak muncul. Kenapa ya? Apa yang Anda lihat perbedaan di sana dengan sini? Saya melihat Inggris gitu ya Prof, Ya. terutama kalau secara power, mereka ini kan financial and people powernya kuat ya. Jadi kalau aset seperti alam, mereka tuh nggak sekaya Indonesia sebenarnya Prof. Tapi yang saya lihat adalah bagaimana mereka concern terhadap dunia pendidikan, Ya.
Seperti misalnya ketika anak saya sekolah masuk di public school, di mana public school ini free gitu untuk kami sebagai imigran yang Dan dapat makan pula ya dapat di sekolah makan ya? pula gitu ya. Terus kemudian ini international school gratis lah di sana Ya. ceritanya. Oh. Kalau di Jakarta kan Itu mahal banget. berkah anak-anak yang ikut orang Ikut tuanya orang tua sekolah ya. sekolah. Ya. Dan itu pengalaman yang Masya Allah luar biasa sekali Prof. Saya Ya. melihat kebijakan misalnya. Jadi sampai mereka di usia SMP, karena saya year 5 dan year 4, jadi kayak setara kelas 3 dan kelas 4 di Indonesia. Mereka tuh sangat concern terhadap handwriting. Kayak tiap hari ada journaling dan handwriting. Saya tanya gitu, kenapa ya di Indonesia kok nggak ada gitu. Terus saya dengar mereka itu melakukan kebijakan itu dari sebuah penelitian dulu. Jadi sebelum ada kebijakan tuh ada penelitian dulu, se-concern itu. Penelitiannya adalah ternyata dengan handwriting itu, ya tadi, dia memunculkan berbagai kecerdasan, mentalitas gitu. Yang dimana setelah balik ini, PR orang tuanya untuk melatih handwriting lagi. Gitu. Itu salah satu gitu ya Prof ya. Jadi memang kebebasan berekspresi dan setiap kebijakan terhadap pendidikan yang mereka sangat concern sekali. Jadi bagaimana menerjemahkan isi kepala dalam bentuk tertulis dan kemudian memikirkan secara sistematis ya? Iya, dan keindahan juga. Jadi tulis Keindahan, tangan itu ada seninya gitu, Prof. Yang saya lihat tuh kayak anak saya tuh di sana benar-benar kayak rapi banget tulisan sambung gitu. Begitu di sini kemarin saya lihat, kok tulisannya berubah, kata dia nggak ada yang merhatiin tulisan aku di sini gitu. Nah, tapi kan Anda pernah praktek di Jogja ya? Iya, betul, di Rumah Sakit Internasional itu di Jogja. Iya. Apa yang Anda lihat problemnya dihadapi anak-anak sekarang? Kalau saya baca literatur-literatur, dunia ini menghadapi era baru dan salah satu elemennya adalah anxiety. Iya. Ini kan takut terhadap hal yang tidak real, ya kan? Kalau fear kan itu orang bawa pisau ya kita fear lah, bawa pistol kita fear lah. Gitu. Apa sebenarnya yang dihadapi anak-anak sekarang? Apa yang Anda lihat? Mungkin kalau nyambung ke kita ngobrol sebelumnya ini ya Prof ya. Ya. Sekarang ini kan teman-teman atau anak-anak atau adik-adik di bawah saya atau generasi anak saya ini kan mereka dari kecil sudah terpapar oleh teknologi dan internet yang tanpa batas gitu. Yeah. Sehingga mereka bisa melihat apa yang belum terjadi dalam hidup mereka tapi terjadi pada hidup orang lain. Ya social comparison itu yang membuat mereka mengkhawatirkan apa yang belum terjadi itu gitu. Oh, mereka melakukan comparison. Yes, Social betul banget. comparison dengan orang-orang yang membuat tampilan-tampilan. Iya, Yang betul. mereka pamer-pamer. Dan itu di usia pada saat mereka sedang mencari identitas. Ah. Karena kan kalau teorinya di umur 13 ini anak sedang peralihan. 12 Hmm. tahun ke bawah nih industri yang membuat mereka percaya diri. Kayak karya, prestasi, social skill. Nanti di 13 ini identitas dia terkait dengan dia itu terkenal atau enggak, kaya atau enggak, cantik atau enggak, keren enggak gitu. Nah pada saat di usia 13 saya ingat dulu saya belum ada sosmed. Ya. Ya saya compare paling ke sahabat teman saya yang sama-sama. Kita selevel karena itu kita sahabatan. Dan Gitu saya ya? pikir paling sebatas hal yang kita lihat. Nah sekarang ini sangat luas gitu spektrumnya Prof. Sampai yang saya temukan di saat saya praktek adalah kecemasan yang sebenarnya tidak ada dalam hidup dia. Yang itu muncul misalnya bicara tentang saya tuh ngerasa saya punya trauma. Jadi mereka sudah bisa naming trauma. Trauma kenapa? Orang tua saya begini. Padahal sebenarnya kisah-kisah terhadap orang tua dan pengasuhan itu selalu ada dari zaman dulu, Prof. Iya, iya. Tapi bagaimana mentalitas dan mindset yang dimiliki oleh generasi sebelumnya itu menghadapi kekecewaan. Kalau sekarang trauma terus kemudian maaf karena anxiety tadi jadi playing victim. Oh, Itu yang saya lihat. Jadi mereka justru mendramatisasi Ya. semakin tidak real. Iya, betul Prof. Itu yang mengkhawatirkan dan tuntutan mereka pun juga semakin tinggi. Ya, dan akhirnya kemudian bisa menjadi diri mereka ya. Karena mereka learning seperti itu lama-lama masuk dan menjadi Iya, jiwa mereka betul. kan. Jadi kayak oh aku tuh korban misal mohon maaf ya, aku broken home. Beneran jadi broken kid. Padahal sebenarnya tidak semua anak dari broken home itu dia harus jadi broken kid. Contohnya seperti itu. Jadi akhirnya mentalitas itu yang membuat yang saya senang sekali, tapi ini sisi positifnya Prof ya. Mereka dekat dengan teknologi ini, mereka jadi paham mencari pertolongan profesional. Mereka bisa bertanya. Mereka bisa bertanya, mereka terbuka untuk ke psikolog, mereka mencari bantuan, itu sebenarnya yang Itu baik positifnya. ya, dengan begitu. Baik, karena Baik sebenarnya ya. ke psikolog itu tidak semenakutkan yang orang kira gitu. Apa persoalan yang banyak muncul di kalangan anak muda di sana? Agak berbeda sih Prof, jadi kalau di Inggris itu isu-isu terkait dengan kebebasan berekspresi. Contoh misalnya jenis kelamin, gender. Ya. Mereka kan sangat bebas gitu ya Prof ya. Jadi pada saat mereka menghadapi isu-isu yang sifatnya
diskriminasi itu menjadi isu yang muncul. Tapi kalau di sini anxiety itu muncul akibat paling banyak ya social comparison tadi. Karena di sana yang saya lihat itu contoh misalnya mungkin kalau Prof ingat ke Eropa, saya tuh kalau ke Eropa atau waktu di Inggris jilbab itu semua baju orang hitam semua gitu. Di sini kan bisa ada bunga. Oh iya, iya macam-macam. Kayak sudah jadi fashion betul. ya. Dan yang saya lihat gak ada tuh Prof yang pakai baju dengan brand yang gede gitu di Ya. depan gitu kan. Kalau ada pasti orang Asia gitu. Jadi saya melihat mereka itu tidak perlu dengan validasi apa yang dipakai Ya, gitu. Mereka pakai lebih belanja apapun pakai tas yang recycle juga nggak ada masalah bagi betul. mereka ya. Yang mereka permasalahkan adalah lebih kebebasan mereka untuk mengekspresikan diri mereka. Itu isunya. Jadi ketika mereka misalnya tidak diberikan kebebasan dalam hal tertentu itu menjadi isu seperti itu. Tapi kalau di sini mereka bodo amat sama kebebasan itu. Yang penting mereka diakui, divalidasi. Itu bedanya, Prof. Jadi karena masyarakat kita lebih komunal, lebih apa ya? Kalau di sana lebih individual begitu ya? Iya, betul. Lebih individual, tidak perlu approval dari orang lain. Sedangkan di Indonesia ini banyak orang yang masih merasa perlu approval dari orang lain. Iya, Itu betul yang banget. Anda lihat seperti itu. Iya, Prof. Ya, kalau efeknya apa, impactnya dari gejala-gejala seperti itu? Tentu kan mereka menjadi semakin tertekan untuk sesuatu yang sebetulnya tidak perlu itu terjadi. Iya. Ya. Efeknya ini luas ya, kayak menurut saya domino effect itu akan muncul karena satu mereka jadi insecure yang sepanjang waktu gitu, Prof. Potensi mereka nggak keluar, terus mereka juga cenderung untuk mengejar sesuatu yang nggak kelihatan, yang bahkan unrealistic gitu, kayak mimpinya tinggi, tapi waktunya dihabiskan untuk meratapi apa yang mereka nggak punya gitu, kan jadi apa ya, sebuah ilusi gitu. Sebuah ilusi, Sebuah ilusi. karena apa yang tidak mereka punya. Betul. Bukan bersyukur atas apa yang sudah punya, kemudian itu dikembangkan potensinya dari situ, Iya. tapi selalu mempertanyakan yang mereka tidak miliki. Betul, betul, Prof. Dan itu akhirnya kebawa pada saat mereka masuk dalam dunia kerja. Karena kan sekarang data menyebutkan dominasi Gen Z ini, Prof ya. Yang kalau kita lihat kebanyakan mereka ini adalah teman-teman yang tadinya kuliah online pada saat pandemi. Interaksi sosialnya kurang, lack of interpersonal skill ini menjadi salah satu challenge juga untuk mereka pada saat bicara soal insecurity tadi, Prof. Yeah. Karena orang yang insecure munculnya adalah entah dia menjadi apa ya, pelaku atau korban bully gitu. Pelaku, kalau orang udah secure dia nggak akan menjatuhkan orang lain. Tapi karena dia insecure dia menjatuhkan orang lain. Menjadi jahat justru Betul. ya, dalam tanda kutip. Mudah dijahatin gitu karena insecure, jadi dia akhirnya kayak merasa aku nggak pantas ada di lingkungan itu. Dan ini muncul karena saya belakangan banyak bicara di organisasi, akhirnya juga menjadi masalah yang cukup pelik untuk para manajemen untuk transfer of leadership di generasi ini gitu, Prof. Karena di masa muda teman-teman ini mungkin tadi interaksinya seperti apa ya, tidak terlihat karena semuanya online, mereka juga sekolah dari rumah. Ini yang menjadi tantangan mereka ke depannya seperti itu. Jadi ada yang mereka menjadi agresif, ada juga yang menjadi pasif. Ya, Pasif dan bahkan memberikan kepala mereka untuk ditindas orang lain. betul. Yang parah lagi ada yang sampai extremely ke arah dorongan untuk bunuh diri, Prof. Sampai begitu ya? Dan itu kalau saya menghadapi klien yang arahnya suicide, orang yang ada upaya atau kalau berhasil kan nggak mungkin ke psikolog ya, Prof. Jadi yang ke saya itu yang tangannya udah di sayat-sayat, yang dia udah minum racun tapi nggak berhasil gitu ya. Jadi mereka memang beneran udah kehilangan harapan. Itu ada hubungannya nggak ya dengan konstruksi sosial? Jadi social psychology-nya barangkali kita bisa lihat karena sekarang banyak sekali drama-drama dari negara-negara tertentu yang sangat masyarakatnya sangat terbiasa kalau mereka tidak bisa selesaikan ya mereka selesaikan hidup mereka. Pasti. Dan itu dalam film-film drama itu Media kita banyak gitu ya. menyaksikan. Drama Korea Itu kan contohnya berarti misalnya. ada learning di situ kan? Iya, betul. Karena suicide itu kan sebenarnya social learning juga ketika ya salah satunya televisi gitu ya, atau drama atau film itu juga menjadi salah satu, oh ternyata nggak apa-apa ya gitu. Atau mungkin suicide itu menjadi salah satu solusi ini untuk kebanyakan mereka berpikir bunuh diri itu adalah solusi dari masalah mereka. Jangka pendek. Jangka pendek. Yang kebanyakan mereka lahir dari keluarga yang tidak memberikan dukungan sosial, mereka lahir dari keluarga yang tidak komunikatif, dan tidak punya level spiritual. Ya.
Jadi 3 poin ini nih Prof yang Dan semakin hari semakin banyak. Semakin hari semakin banyak. Dan pada saat pandemi kalau kita lihat kan orang tua sibuk bekerja dari rumah tapi hadir dan tidak hadir Prof. Jadi dukungan sosial tidak ada untuk memberikan anak itu unconditional love. Komunikasi juga mungkin hanya sebatas sebutuhnya. Spiritual mungkin juga ritual jatuhnya. Dan celakanya ini banyak kelas menengah ke bawah ya. Kelas menengah yang turun. Ya, Tadinya kelas betul. menengah, sekarang sudah tidak punya lagi ini, tidak punya Betul, itu. hilang gitu. Hilang semuanya dan mereka hidup harus dengan bantuan. Betul Prof. Jadi apa ya, saya rasa kesehatan mental ini tuh menjadi sesuatu yang sangat penting gitu ya, krusial melihat kondisi negara kita. Karena kalau kita nggak aware dengan kondisi ini, ya percuma kita menyiapkan strategi untuk membuat anak dengan pendidikan atau dengan strategi ekonomi. Tapi kalau ya tadi aspek psikologis ini kan menjadi modal sendiri gitu. Solusinya apa ya? Solusinya adalah saya kembali ke mikrosistem itu keluarga sih Prof. Karena kalau di Brenner teori itu kan mikrosistem itu adalah menguatkan individu dari keluarga. Ya. Bagaimana keluarga itu bisa memberikan tadi komunikasi yang baik, support, social support, dan spiritual menjadi modal. Kalau anak ini tumbuh dari keluarga yang punya 3 ini tadi gitu ya Prof, dia akan keluar di mesosistem untuk bisa menjadi individu yang tangguh dan bisa survive di situ. Jadi kalau kita mau bilang solusi ya bagaimana keluarga ini perlu diperkuat untuk Bisa memberikan support, mendengarkan, betul. begitu. Dan ini nyambungnya luas gitu Prof. Kalau menurut keluarga saya. nggak hadir, Nah itu dia nyambungnya jadi luas Prof. Karena keluarga nggak hadir ini macam-macam. Satu tuntutan ekonomi. ya. Yang kedua faktor sosial structure, misalnya memang udah turun-menurun begini nih gitu kan. Ini dari zaman dulu memang komunikasi kita dingin di keluarga. Jadi nggak ada nih yang breakthrough untuk itu semua. Tapi rata-rata mostly sekarang ini udah tuntutan ekonomi. Ya, di lain pihak sekarang banyak sekali orang tua yang ingin kerjanya nyaman Nah, dan meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang rutin. Akhirnya memilih tidak bekerja di kantor tapi mereka narik ojek dan Ya, sebagainya. betul. Atau menjadi content creator dan lain sebagainya. Yang intinya adalah mereka ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih fleksibel. betul. Padahal tuntutan pekerjaan kita belum sampai ke sana. Hanya sebagian lah yang bisa menentukan itu. Tentu ini mekanisme parenting turut berpengaruh tentunya. Iya, betul banget, Prof. Yang dimana sebenarnya anak itu kan ya children see, children do ya. Jadi boleh memilih pekerjaan yang fleksibel, tapi saya dibesarkan dari ayah yang juga pekerja, pegawai selama 26 tahun sebagai pelaksana. Saya bangun tidur, ayah saya udah berangkat ke kantor, ayah saya belum pulang, saya udah tidur gitu. Ya. Dan saya melihat kehadiran itu tidak harus secara fisik sebenarnya. Jadi boleh mencari pekerjaan fleksibel, tapi be responsible juga. Karena anak melihat bagaimana orang tua itu bisa responsibel terhadap pekerjaan, itu juga menjadi role model buat anak gitu. Quality time. Quality time gitu. Jadi, Walaupun tidak punya banyak waktu, tapi sekali punya waktu benar-benar memperhatikan dan memberikan buat anak-anaknya sesuatu yang terbaik begitu ya. betul, betul. Ya, Pak. ya. Oke, baik. Dunia pekerjaan itu mengalami perubahan. Tadi Anda menyebutkan banyak pemimpin perusahaan yang sekarang kemudian melihat kalau gitu kita tunda dulu deh rekrut mereka atau kita belum melakukan sesuatu pada mereka gitu. Kenapa pikiran itu muncul di sejumlah eksekutif? Iya, saya melihatnya ada kekhawatiran juga gitu, Prof, atas situasi yang sekarang serba tidak pasti gitu ya, Ya. dengan kondisi ekonomi secara global dan di negara kita sendiri itu mempengaruhi perusahaan itu mengambil kebijakan sangat hati-hati. Sangat gitu. hati-hati. Benar, kita semua harus selektif. Pengusaha di zaman ini harus selektif, para staf atau CEO juga harus selektif. Selektif dalam memilih karyawan, memilih pekerjaan, memilih proyek, dan tentu saja menangkap kesempatan. Tidak banyak kan yang tahu saya sedang berada di mana, dan banyak orang yang ingin tahu bagaimana saya mengerjakan pekerjaan saya sehari-hari. Jadi setelah melakukan wawancara ini, hari ini saya sudah berada di Kepulauan Maluku Utara. Maluku, dulu kan identik dengan apa? Rempah-rempah. Pala, cengkeh, kalau mau ditambah lagi juga kenari. Ini sangat populer sekali. Lalu kemudian ini juga berada dalam lintasan ikan tuna yang menyebar dari selatan sampai ke utara di Pasifik. Coba bayangkan, daerah ini penuh dengan kesempatan. Dan hari ini di kepulauan ini muncul satu hasil bumi yang besar sekali manfaatnya. Apa itu? Tambang. Di sini ada nikel, besi, dan juga ada kobalt. Tambang-tambang penting dunia hari ini. Dan ini cukup mengangkat nama Indonesia.
Nah, tentu banyak yang ingin tahu bagaimana Pak pekerjaan Bapak. Bukankah Bapak juga harus mengajar, menguji, membimbing, memberikan seminar, menulis, memberikan bimbingan kepada klien-klien, memberikan advice dan lain sebagainya. Ya saya tetap mengerjakannya dan itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien. Karena hari ini ada teknologi dan saya selalu dibantu oleh orang-orang muda dan para expert. Jadi kita harus mencari solusi yang bisa membantu kita bagi perusahaan maupun bagi para staf-staf kita. Nah hari ini ketika berada di Kepulauan Maluku, saya sudah mengunjungi 4 lokasi yang berbeda dan semuanya saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya. Jadi dengan adanya teknologi yang bisa membantu kita melakukan hubungan kemana saja, kita bisa mencari aplikasi yang mudah dan efisien, cepat, yaitu satu aplikasi yang terintegrasi all in one. Di sini saya bisa melakukan tracing data, kemudian accountingnya bagaimana, kemudian saya bisa memeriksa hasil dari sales kita, cash flow kita, dan lain sebagainya. Dan karyawan-karyawan juga bisa memasukkan data dengan cepat dan tidak melakukan human error. Human error itu kan karena kita melakukan berulang-ulang dan setiap orang berbeda-beda dan kemudian akhirnya jadi tidak produktif, menjadi lambat. Pekerjaan yang dulu diselesaikan berhari-hari, kini bisa diselesaikan hanya dalam hitungan jam. Yang tadinya dalam hitungan jam menjadi hitungan menit. Jadi bagi kalian yang pernah melihat saya bekerja di pesawat, mungkin terlihat bagaimana ada seorang pria duduk di depan, membawa kertas, bolpen, atau membawa buku. Saya memang adalah seorang pembaca. Jadi di pekerjaan itu saya terlibat langsung, saya memeriksa, aduh ribetnya minta ampun. Karena dokumennya kan harus manual. Tapi hari ini ya kita harus berubah. Walaupun Anda bukan muda lagi, Anda pun harus berubah. Dan tentu saja kita harus mencari aplikasi yang harganya terjangkau. Dan saya sudah mendapatkannya. Inilah yang namanya Odoo. Odoo adalah a modern enterprise resource plan. Kalian pasti familiar dengan ERP. Ini adalah modern ERP yang memecahkan persoalan saya. Saya bisa melakukan banyak hal, mulai dari membuat website di sini, memeriksa websitenya, tracing data, accountingnya, cash flow-nya. Semuanya bisa saya lakukan, termasuk untuk memeriksa data karyawan. Saya bukan orang yang melakukan micromanaging, tentu sudah ada orang-orangnya. Tetapi ini sangat mempermudah saya karena membuat saya menjadi cepat, efisien, dan akhirnya karyawan saya dan juga staf-staf saya semua bisa melakukan pekerjaan dengan produktif dan sisa waktunya bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih strategis. Tapi tahu nggak Anda, bagi perusahaan-perusahaan yang berada di luar kota atau di luar negeri, bahkan sudah disesuaikan dengan ketentuan dan regulasi yang berlaku di lokasi setempat. Jadi saran saya kalian bisa belajar dulu dengan ekspertis mereka atau melakukan free trial tanpa batas waktu. Dengan kondisi ekonomi secara global dan di negara kita sendiri, itu mempengaruhi perusahaan itu mengambil kebijakan sangat hati-hati. Sangat gitu. hati-hati, betul. Ya. Padahal kalau kita lihat pencari kerja semakin banyak, Ya. sehingga ini teman-teman generasi yang lagi di angkatan kerja ini challenging nih untuk bisa berkompetisi di dalam dunia kerja. Terus yang kedua, mereka juga ada kekhawatiran untuk mendevelop generasi yang sekarang ini berbeda gitu. Padahal kan sebenarnya kalau bisa dibilang ada keunikan masing-masing setiap generasi gitu ya Prof. Bagaimana mengkawinkan itu gitu. Jadi kekhawatiran ini ditangkap oleh sejumlah eksekutif yang sebenarnya kalau dipikir dengan uncertainty ini semestinya berkolaborasi antar generasi yang menjadi kunci gitu. Nah kemudian yang ketiga, saya melihat kenapa sih beberapa eksekutif rekrut ini menjadi satu kekhawatiran. Banyak yang tadi pengen fleksibel tadi Prof. Padahal kalau saya lihat di UK banyak pekerjaan yang ditawarkan bekerja dari mana saja. Yeah. Tapi bedanya mereka tuh be fleksibel tapi responsible. Nah kita ini memang saya tidak menyalahkan tapi sejumlah orang menuntut fleksibel tapi responsibility-nya nggak mengikuti gitu. Jadi mereka sangat berhati-hati dalam rekrutmen. Karena antar maunya enaknya doang nih fleksibel tapi nggak responsibel gitu. Iya, iya. Dan ketika diwawancara anak-anak sekarang itu banyak sekali yang tidak taktis, yang tidak diplomatis dalam menjawab gitu ya. Polos saja begitu. Iya betul. Betul ya, Anda melihat juga ya. Saya karena rekrut juga ya Prof ya. Ya. Saya punya tim sekitar yang belum banyak Prof. Saya baru pulang sekolah ini saya bangun lagi sistemnya karena setelah saya pulang ini ternyata market dan klien kami berubah gitu ya. Saya baru bikin HR system, saya baru rekrut orang lagi gitu. Saya nyari satu orang kandidat ini dari
berapa bulan belum dapat yang saya pengenin. Jadi begitu saya interview, kenapa saya kayak wawancara ChatGPT ya? Terus ketika saya coba kasih skill test, kenapa kok saya kayak ngobrol sama internet gitu? Gak ada diplomatis dan sense of dia untuk membangun jawaban yang dia tidak pelajari dulu perusahaan ini perusahaan apa, siapa yang dihadapi, kondisinya gimana, pokoknya dia datang dengan pikirannya dia sendiri. Betul. Itu mencerminkan apa ya, ego atau mencerminkan ketidakmatangan atau apa yang Anda lihat? Iya. Kadang-kadang saya lihat tuh campuran tuh, itu juga ego, dia anak sombong sekali, dia pikir dia punya pilihan banyak, dia pikir dia yang menentukan diterima atau tidak, dan saya kalau nggak mau ya nggak apa-apa, saya pindah tempat lain, kayak banyak aja pilihannya gitu ya. Terus sebentar daya tawar dia tidak ada begitu ya. Benar. Tapi sebelum dijawab kita ngopi dulu kali ya. Oke. Di sini kopinya enak. Saya nggak sabar nih, ini katanya kopi paling hits di area sini ya Prof ya. Kopi inspirasi. Kopi inspirasi. Ya kopi inspirasi ya. Ya kopi inspirasinya minta 2 kalau gitu. Oke. Oke, baik. Jadi apa yang Anda lihat? Cerminan apa itu sebetulnya anak-anak itu seperti itu? Ya, jadi cerminan untuk anak-anak yang sekarang ini Prof, tidak mampu untuk bisa tahan banting, itu juga tanpa disadari ternyata pola-pola yang diajarkan oleh ya orang tuanya, guru juga gitu ya Prof ya. Jadi ini PR kita bersama gitu. Saya nggak pengen menyudutkan atau menyalahkan 1-2 pihak, karena sebenarnya kalau di istilah psikologi itu ada neuroplasticity ya Prof ya, mungkin sering dengar gitu ya. Sebenarnya otak itu plastis. Iya, plastis gitu. Jadi semakin sering dikasih challenge, dia akan semakin agile. Iya, beradaptasi dia. Betul. Nah, jadi yang sekarang ini kalau saya lihat dengan pengaruh distraksi internet dan lain sebagainya, amigdalanya bunyi terus, Prof. Tapi ketika mau melakukan membuat si prefrontal atau otak yang logik ini mencari hidup gitu ya untuk nyala, terlalu banyak distraksi yang tadi insecurity, social comparison. Jadi munculnya adalah melumpuhkan itu. Betul, jatuhnya denial, Prof. Denialnya menyangkal, menyalahkan, playing victim. Nah ini yang saya rasa saya juga sebagai generasi ini gitu ya, Prof. Jadi nggak jadi apa-apa. Betul, karena yang saya rasa hari ini membuat saya semangat tiap hari adalah harapan yang saya bangun sendiri. Yang saya tahu, saya bangun tidur tuh saya mau ngapain, alasan saya melakukan itu apa, dan apa manfaatnya untuk orang lain. Nah, ketika amigdala kita nyala, orang tuh kehilangan harapan itu gitu, Prof. Itu yang kemarin saya jadikan disertasi saya kemarin, Prof. Psychological capital. Social capital kita pernah Sering dengar ya? dari Francis Fukuyama dan sebagainya. Ini Tapi seorang psikolog ini, Prof. Ya, namanya Prof. Lutens. Beliau dari Amerika. Waktu tahun 2002 saya pernah nonton beliau itu di salah satu tayangan TV di Indonesia. Waktu saya masih kecil gitu. Saya masih SMP atau SMA ya kalau nggak salah. Terus saya tertarik dengan dunia psikologi. Dan akhirnya saya melihat, oh psychological capital ini tuh penting loh untuk seseorang. Dia membuat konsep hero. Orang itu butuh punya hope, efficacy, keyakinan diri dia, resiliency, R-nya, yang O-nya adalah optimism. Nah, saya mencoba untuk meneliti, bener nggak sih kalau leadership itu dipengaruhi oleh leadershipnya bagus di sebuah organisasi akan berpengaruh terhadap well-being seseorang, psychological well-being seseorang. Karena ketika saya mendampingi organisasi itu, Prof, maaf, yang muncul adalah atasan saya begini, Mbak. Jadi saya burn out. Atas bos saya tuh galak banget, Mbak. Saya jadi pengen resign. Jadi kenapa yang disalahin atasannya mulu ya? Jadi locus of control-nya eksternal begitu? Betul, dan itu si prefrontalnya nggak nyala, Prof. Tapi amigdalanya mulu nih. Wah, terima kasih, Prof. Akhirnya saya nyobain kopi inspirasi. Ini Prof dulu aja deh. Biasanya kalau sudah... Iya, silakan, Prof. Oke. Biasanya kalau sudah icip sekali pengen balik lagi biasanya. Ini ya, warnanya dan cita rasanya udah kecium dari sini. Cium dari sini. Iya gitu, Prof. Jadi saya mencoba untuk melihat karena sering mendengar cerita di ruang konseling ya, Prof ya, kayak Mbak, well-being saya terganggu nih. Kebanyakan yang disalahkan adalah leadershipnya gitu. Terus suatu ketika saya melihat ada sosok leader yang bagi saya beliau itu transformational leader lah. Gitu. Beliau sangat visioner dan pengen menciptakan follower untuk bisa jadi next leader. Dan melibatkan orang lain, partisipatif. Betul, jadi kayak transformatif, partisipatif. Tapi kok ada 1-2 orang yang leader yang sama,
kok mereka nggak sama ya well-being yang mereka punya atau mempengaruhi kemudian performance-nya. Nah ternyata ada yang memoderatori gitu Prof, yaitu si psychological capital tadi. Mau leadernya sebagus apapun, ini hasil riset saya, ternyata mau sebagus apapun leadernya, ketika follower itu tidak memiliki psychological capital, nggak punya harapan bekerja, nggak punya efficacy. Modal psikologis untuk bisa berhasil. Betul, untuk bertahan, untuk bisa berhasil, nggak punya, ya dia nggak akan merasa well-being dia terkelola dengan baik di perusahaan itu gitu. Jadi kembali ke psychological capital masing-masing ini yang perlu kita asah gitu. Itu awalnya dari mana ya? Asalnya dari mana psychological capital? Apakah itu etos keluarga? Apakah itu pengalaman masa kecil? Apakah itu didikan sekolah? Yang saya pelajarin ya Prof ya. Individu itu kalau di psikologi lifespan development itu tuh kayak saling berpengaruh. Bahkan sejak dalam kandungan, saya yakin itu akan mempengaruhi bagaimana ketika dia, kan bayi itu juga sedang membangun rasa trust ya. Trust and mistrust gitu. Pada saat dia digendong itu kan dia sedang membangun bonding dan rasa percaya. Kalau bayi nangis didiemin aja, jangan salah. Orang tuanya ribut, dia nggak percaya sama situasi yang membuat dia tidak nyaman. Ternyata itu mempengaruhi di fase kehidupan berikutnya. Pada saat dia di usia membangun rasa percaya di usia berikutnya, dan ini akan nyambung sampai lansia gitu Prof. Nah jadi pada saat kita lihat tarik ke belakang, psychological capital ini akan dipengaruhi dari bagaimana individu ini dibesarkan dari keluarga, lingkungan sosial, dan individu itu sendiri gitu. Apakah anak ini diberikan gizi yang baik? Apakah orang tuanya penuh kasih sayang? Ya betul. Kombinasi dari keluarga besar, suasana psikologisnya, rasa nyaman dan tantangan yang diberikan ya. Tidak cukup hanya rasa nyaman. Kalau rasa nyamannya cukup tapi tantangannya tidak ada. Permisif nanti ya Prof ya. Jadi kayak manjain banget gitu. Saya juga teringat dengan William Sidis, orang yang dianggap IQ-nya lebih tinggi dari Einstein, 200-an ke atas begitu ya. Dan dia dianggap jenius, dilibatkan orang tuanya lomba-lomba. Kecenderungan orang tua kan begitu kan. Kalau anaknya jenius, lomba-lomba kumpulkan terus. Tapi dia burn out lama-lama kan. Kenapa akhirnya orang seperti William Sidis ini juga tidak umur panjang, tidak bahagia, tidak mencapai potensi yang dia miliki begitu? Karena hanya intellectual capital yang diasah. Tapi tentang harapan, contoh ketika dia lomba, kan penting Prof, untuk di tahapan usia tertentu anak sudah punya ego untuk dia tahu apa yang dilakukan untuk apa. Nah pada saat orang tua menyetir, saya nggak tahu ya isu itu karena saya juga nggak mendalaminya, tapi logikanya adalah pada saat dia lomba, apakah betul harapan dia untuk ikut lomba itu betul dari dia? Kalau di direct, sampai akhirnya dia tidak punya efficacy gitu. Jadi pada saat dia burnout itu ya akhirnya walaupun dia jenius, resiliensi dia nggak terbentuk karena selalu mendapatkan stimulus yang bukan dari dia gitu. Mungkin kalau di usia 12 tahun pertama aman Prof. Tapi pada saat di usia-usia yang dia mulai bisa membaca, mulai menemukan hidupnya, ya mulai bereaksi dan sebagainya. Dia mulai mempertanyakan ini hidup saya ini mau dibawa kemana. Nah itu dia sudah mulai punya pemikiran yang lebih abstrak. Nah itu yang sebenarnya lebih bahaya gitu. Jadi ketika kita mendorong anak, kita mesti ingat itu bukan soal ambisi kita ya. Tapi bagaimana itu menjadi miliknya anak dan anak bisa kemudian merumuskan hidupnya dia. Dia mengenal kekuatan dirinya dan kemudian dia mau menjalankannya. Kira-kira begitu ya. Karena psychological capital betul Prof, itu kembali lagi seperti misalnya orang tua melatih mindset anak. Bagaimana ketika dia berhasil yang kita puji bukan hasilnya, tapi prosesnya. Ketika dia belum berhasil, bagaimana dia bisa mempelajari apa yang harus dia lakukan, bukan kegagalannya. Dan kadang kan kita sebagai orang tua nggak sadar, saya juga gitu ya, masih belajar gitu ya Prof ya. Kadang ketika anak kita berprestasi, wah keren, pinter banget anak mama. Itu kan sesuatu apresiasi yang refleks ya Dok ya, Prof ya. Jadi pada saat kita mengucap itu, coba kalau diganti dengan, ini keren banget karena kamu latihan, kerja keras jadi bisa sampai di Olimpiade ini. Efek apresiasi itu yang tanpa disadari membangun hope, membangun efikasi, resiliensi. Apalagi kalau anak. diberikan challenge sana itu. Betul. Coba yuk besok ikut yang lain. Kamu kira-kira maunya apa gitu? Ya trial error juga ya Prof ya pasti ya. Di sisi lain Indonesia ini adalah negara yang sangat percaya pada
agama. Agama di kita itu di sisi lain ada kelemahannya, yaitu sangat dogmatis. Dan anak seringkali dipaksakan begitu ya. Dia sudah senang sekolah di satu sekolah, tapi orang tuanya takut berdosa, takut anaknya tidak memiliki landasan agama yang kuat, dan kemudian anaknya dipindahkan ke sekolah yang dia pikir akan dididik agama gitu ya. Ternyata belakangan kita ketahui juga ada masalah-masalah di sekolah yang berbasiskan agama. Apa akibat-akibat dari hal seperti itu? Tentu anak menjadi pribadi yang jadi susah mengambil keputusan ya Prof. Karena kan setiap langkahnya ditentukan orang tua. Dalam case tertentu, di usia tertentu mungkin aman. Tapi kalau saya lihat generasi alfa nih, anak saya aja yang sebenarnya kalau dulu ini terjadi pada generasi saya, di umur anak saya ini masih bisa digituin. Sekarang udah nggak bisa Prof. Dia perlu diajak kompromi. They have more say right now. Iya, kayak selalu ada excuse yang ya kita harus dengerin gitu. Jadi memang authoritative parenting itu menjadi satu hal yang menarik. Kita memberikan kebebasan, kita kasih challenge, tetap ada rules, tapi ada kompromi di situ. Dampaknya kalau itu tidak terjadi ya macam-macam ya Prof ya. Kalau yang sangat permisif ya anak menjadi seenaknya sendiri. Kemudian kalau otoriter tadi kamu harus sekolah di sini, jadi anak itu menjadi anak yang tidak bisa ngambil keputusan, dan dia melihat spiritual menjadi sebuah hal yang ritual gitu. Yang saya lihat spiritualism ini kan sesuatu yang value ya, ditanamkannya itu bertahap gitu. Bagaimana role model orang tua juga menjadi penting nggak sih Prof? Ketika menanamkan spiritual ini, misalnya orang tua, kamu harus sekolah agama, kamu harus sholat, tapi orang tuanya nggak sholat misalnya. Kamu harus ke gereja, orang tuanya tidak menjadi contoh, tidak menjadi contoh gitu. Role model. Betul, jadi itu saya rasa yang akan terjadi dampaknya dan yang perlu dilakukan. Tapi ada nggak yang mengakibatkan sebaliknya, anak jadi justru jadi melawan? Ketika mereka dipaksakan terus seperti itu dan tiba-tiba besarnya, kok nggak sama sih jejaknya yang dulu kelihatannya kecilnya dulu dia sangat taat, sangat ini, kok tiba-tiba jadi berontak begitu. Iya, saya punya banyak teman-teman ya. Saya lihat kan, saya memilih pakai hijab tuh juga sebagai bentuk identitas yang saya yakini ya. Tapi saya juga belum lama nih Prof menggunakan hijab gitu. Dulu banyak teman-teman saya yang dulunya sepertinya sangat dogmatis dan agamis gitu ya. Kemudian sekarang di usia tertentu seperti memberontak gitu. Kebalikan gitu. Ya, saya juga masih belajar sih Prof. Tapi saya melihat kembali lagi pola-pola itu muncul ketika memang ada something yang ada di dalam keluarga tadi. Jadi perspektif dia tentang agama itu berubah akibat kekecewaan. Kalau saya gali nih ya, kenapa sih kamu misalnya maaf pindah agama, atau kenapa sih kamu kalau pindah agama itu keyakinan dan dari proses hidup, kenapa kamu lepas hijab, kenapa kamu tiba-tiba seperti kayak beda banget sama zaman dulu, nggak nyambung. Itu bentuk kekecewaan dia karena melihat apa yang diajarkan dulu dari orang tuanya, terus orang tuanya melakukan sebuah kesalahan, dia generalisir. Ternyata orang agamis itu, maaf ya, seberengsek orang tuaku. Dia sampai mengucapkan itu, lukanya tuh sedalam itu gitu Prof. Jadi akhirnya ketika dia memutuskan itu adalah bentuk bahwa aku tidak perlu menggunakan identitas agama untuk menjadi orang baik. Padahal ketika dia pindah agama pun belum tentu itu solving problemnya dia kan? Sebenarnya belum itu tentu. hanya defense dia akibat kekecewaan ya, karena masih denial tadi Prof. Ketika dia sadar dan dia mampu menerima, nggak bisa pilih orang tua yang seperti apa kan, itu rezeki ya, given gitu ya Prof. Dia menerima, dia harusnya bisa memaafkan. Orang tuanya mungkin sudah nggak ada Prof, masa marahnya masih ada gitu. Jadi luka batin ya. Betul, dan itu banyak Prof. Dan itu sekali mengganggu sense of spirituality ya, karena spiritualitas itu tujuannya kan membuat orang bahagia, membuat orang saling punya nyambung nggak sih Prof, kenyamanan, ketenangan hidup, sadar akan ada kehidupan, ada hope terhadap hari esok dan berbuat baik. Betul banget. Wujudnya adalah itu, menghargai perbedaan dan lain sebagainya, bukan justru menjadi semakin ganas, semakin memusuhi, menyalahkan dan sebagainya. Saya dulu sempat takut Prof waktu saya ke UK dengan saya menggunakan hijab. Saya pikir saya akan mendapatkan diskriminasi dan sebagainya. Saya kan karena belum pernah keluar negeri Prof, belum pernah dan pertama kali tinggal lama gitu ya. Saya takut, apalagi saya masukin anak saya di sekolah. Tidak ada dibayang-bayangi pikiran itu. Iya kan gitu. Media juga gitu. Anak saya masuk ke public school di mana muridnya tuh paling banyak, ratusan, dan belum pernah ada muslim. Jadi waktu saya visit nyari sekolah anak saya tuh tatapan wajahnya tuh kayak bingung gitu kenapa saya pakai hijab gitu. Kebetulan saya tinggal di klaster yang itu isinya adalah
bule semua gitu. Oh, oke. Bukan banyak orang Arab sekarang di UK. Banyak, tapi Tapi kebetulan daerahnya bukan daerah. di situ. Nah, Ya, saya oke. memang sengaja cari tempat tinggal karena Ya. kan cuma bentar nih, Prof. Ya, dan supaya anak-anak anak saya penting berinteraksi, ya. dengan Western culture itu. Ternyata apa yang saya dapetin, Prof? Mereka menunjukkan nilai-nilai spiritual justru. Mereka sangat kebalikan dari yang saya takutin. Mereka sangat respect kepada kamu, Ya, mereka sangat menjunjung tentang. Jadi sebenarnya saya melihat mereka mengajarkan nilai-nilai tentang kebaikan. Cuma bedanya cuma agamanya aja. Mereka nggak punya agama gitu. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Analisa Iya, Widianingrum, sama-sama, Prof. seorang psikolog yang hari ini kami undang untuk bicara tentang hal yang agak sedikit berbeda. Kita tidak bicara tentang ekonomi, kita tidak bicara tentang konflik atau kejadian-kejadian. Kita bicara soal persoalan real, yaitu persoalan yang dihadapi oleh manusia. Dan ada beberapa kata kunci yang tadi sudah kita dengar seperti psychological capital. Biasa kita mendengar kata social capital atau modal sosial, ada human capital, modal insani, tapi kita juga bicara modal psikologis yang sangat dibutuhkan oleh setiap orang yang ternyata memoderasi kinerja begitu ya, Betul, kinerja, betul. performance dan sebagainya. Tapi kita juga bicara tentang tekanan-tekanan yang terjadi pada hari yang tidak bisa lepas dari peristiwa ekonomi, ucapan-ucapan yang ada di sosial media. Bagaimana masyarakat kita yang sangat komunal dan sosial ini kemudian merespons karena satu sama lain biasanya kita memerlukan approval dari orang lain. Apa istilah Anda tadi itu? Validasi. Validasi ya, memerlukan validasi, social comparison, membandingkan dirinya dengan orang lain. Siapapun yang membandingkan dirinya dengan orang lain pasti akan kecewa. Karena kalau dia lebih baik dia jadi sombong. Tapi kalau dia kurang dia jadi menyalahkan ya orang lain. Jadi sombong lah begitu ya. Susah Jadi, lihat orang lain senang, senang lihat orang lain susah gitu ya. Semos-semos ya. Semos-semos. Penyakit hati itu bro hari ini. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ya seperti itulah ya perbincangan kita. Banyak yang kita pelajari dan harapan saya Anda mempunyai modal psikologis yang kuat untuk menatap hari esok. Karena hari esok dalam kehidupan ini tidak lebih pasti dari kemarin. Dan ketidakpastian telah menjadi suatu jargon, suatu hal yang real dalam kehidupan ini yang harus kita embrace, yang harus kita hadapi. Tidak mungkin kita hindari. Karena Kanada saja yang sahabatnya Amerika dikenakan tarif oleh Donald Trump yang besar. Sampai kemudian Trudeau, Perdana Menteri yang bilang, the only one person, kita nggak ributin Amerika, tapi satu orang itu katanya, Donald. Saya ingin kasih tahu sama Anda, tidak ada yang menang dalam pertarungan ini. Dia sama begitu. Kanada saja bisa begitu dengan Amerika, merasa tidak pasti, padahal Kanada selalu berada di bawah keinginan Amerika untuk menyerang negara lain atau menjadi pasukan penjaga perdamaian dan sebagainya. Jadi banyak yang tidak pasti dalam kehidupan ini, demikian pula karir kita, bekerja sebagai PNS, kita nggak sangka kan nanti bisa dirumahkan juga ternyata. Apapun pekerjaan kita, ketidakpastian adalah satu hal yang biasa. Jangan cemas, tapi yang penting adalah bagaimana kita kendalikan suasana psikologis kita, Yes, gitu ya, betul. kira-kira itu. Demikian dan stay relevant.